Bank syariah lebih haram dari bank konvensional. Setelah saya mempelajari ilmu ekonomi sejauh ini, ternyata bank syariah itu lebih haram dari bank konvensional. Mengapa demikian? Simak sampai habis biar kalian gak salah paham. Disclaimer sekali lagi ini opini saya. Jadi kalian bisa setuju atau tidak. Itu terserah kalian. Oke, kita meruntut dulu dari sejarah awal pertama bank. Bank itu berasal dari bahasa Italia yaitu banco atau banca yang berarti bangku. Jadi zaman dulu itu sebuah bank itu tidak seutuhnya sebagai perusahaan, tetapi dulunya itu dari bangku ke bangku gitu. Jadi misalkan kita mau menyimpan uang nih, misalkan kita nyimpan uang, kita punya uang tapi kita nggak tahu tempat yang aman itu di mana. Ya, nah di sana terbentuklah bank. Jadi kita itu nyimpen di bangku seseorang gitu kan, yang dia pemegang uang itu, pengelola uang itu, kita simpan di sana. Terus si bank itu yang mengelola uangnya, itu yang menyimpan uangnya. Nanti dengan catatan ada fee-nya buat si pemegang banknya itu dari dulu ada, tapi itu dari bahasa Italia itu pertamanya. Dan pada zaman Rasulullah itu gak ada yang namanya bank, yang ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sama bank itu lain hal. Ekonomi syariah itu mengatur keuangan Islam pada zaman itu untuk lebih ke menjauhi riba, lebih sesuai tuntunan Al-Quran dan Rasul gitu, dan sunnah-sunnah Rasul gitu. Nah, Rasul juga itu udah mengatur dari ekonomi syariah. Tapi bukan berarti Rasul itu membangun bank. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank syariah umum dan pembiayaan syariah rakyat. Nah, di sini jadi bank syariah itu harus memperhatikan larangan dan perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis gitu. Tapi kenyataannya pada prakteknya bank syariah itu nggak serta-merta mengikuti larangan dan perintahnya itu. Bank syariah memang mempunyai tujuan yang baik itu untuk masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia ini, masyarakat Muslim. Jadi masyarakat Muslim itu lebih terorganisir gitu oleh bank syariah itu, soal tentang wakaf, tentang penyaluran dana masyarakatnya itu emang begitu. Nah, tapi di sisi lain ada hal yang gak seharusnya gitu. Misalkan di bank konvensional itu bunga itu saklek, itu disebutnya tuh bunga. Tapi di bank syariah itu bunga itu diganti dengan bahasa lain menjadi bagi hasil. Apakah dengan mengganti bahasanya saja itu bisa menjadi halal? Saya sudah membicarakan hal ini dengan banyak para ustadz-ustadz dan para pengamat ekonomi juga yang lainnya. Itu dia berpikiran sama, ternyata emang bank syariah itu nggak sesyariah itu gitu. Jadi sama aja dengan bank konvensional gitu. Jadi cuman beda namanya doang. Gitu. Tapi kenapa masih berjalan ya saya nggak tahu juga itu ya. Karena urusan ekonomi, karena urusan bisnis kah atau apakah itu. Tapi yang jelas di sini saya mempunyai pemikiran, pendapat bahwa bank syariah itu bahkan jauh lebih haram daripada bank konvensional. Karena terlalu banyak penipuan gitu. Bukan penipuan ya, apa ya? Pengalihan kata gitu, jadi kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menjadi bahasa Arab, dan itu bisa dihalalkan gitu. Nah, contoh kasusnya itu gini, saya pernah bertanya kepada dosen saya tentang bank syariah. Jadi katanya bunga itu di bank syariah itu memang haram, tapi ada sebagian bunga yang dianggap halal. Yaitu apa? Yaitu ketika misalkan suatu perusahaan bank syariah ini dia mendepositkan uangnya kepada bank konvensional. Entah itu karena apa, entah itu karena kebutuhan uang atau karena kebanyakan uang. Nah, si bank syariah itu mendepositkan uangnya sebagian ke bank konvensional, katakanlah 1 miliar misalkan. Dia mendepositkan uang itu. Nah, nanti kan kalau deposit itu lama-kelamaan ini akan bisa ditarik misalkan untuk beberapa tahun, misalkan katakanlah 4 sampai 5 tahun. Nah, nanti si bank konvensional itu akan memberikan imbal balik kepada si bank syariah ini. Nah, itu bakal ditambahin dengan bunga. Nah, bunganya di sini katanya itu gak boleh dipakai untuk keperluan pribadi gitu misalkan. Tapi kalau misalkan untuk keperluan di luar, misalkan untuk
pembiayaan anak yatim, untuk pembangunan sekolah, untuk pembantuan masyarakat, untuk dana dana hibah gitu. Yang itu, ya itu menjadi halal katanya. Jadi bunga itu jadi menjadi halal kalau tidak kalau tidak disalurkan untuk diri kita sendiri, tapi disalurkan untuk orang lain gitu. Jadi untuk kemaslahatan umat gitu, itu jadi boleh bunga itu. Kan tadi awalnya itu udah haram. Jadi kalau gitu logikanya sama aja kalau kita kalau kita ngerampok ke orang kaya, terus uang itu dibagiin buat masyarakat miskin gitu. Itu kan sama aja, cuman diganti aja namanya gitu. Apakah bunga sama maling itu kan sama-sama haram tuh uangnya. Tapi kenapa ada pembedaan gitu? Bunga itu bisa menjadi halal kalau kita untuk kemaslahatan umat gitu, untuk dibagikan ke umat gitu. Tapi kalau maling itu tetap aja jadi haram gitu kan. Itu kan sebuah sebuah kecacatan nalar gitu kalau menurut saya itu. Apakah maling juga bisa jadi jadi halal gitu kalau pakai bahasa Arab, misalkan maling jadi saraka gitu kan. Kan bahasa Arabnya maling itu saraka. Itu kan masa bisa jadi halal gitu kayaknya karena mengganti bahasanya doang. Tapi kan bahasa itu beda dengan istilahnya gitu. Nah, itu mungkin sebagian pemikiran saya tentang Bang Syariah itu. Ya kalau kalian mau setuju boleh, mau tidak setuju itu gak apa-apa, itu hak kalian. Kita kan bebas berpendapat, bebas mengungkapkan pendapat gitu kan. Bebas berpikir ya. Kalian juga jangan jangan menerima mentah-mentah omongan saya ini. Tapi kalian juga berpikir aja dulu. Apakah benar atau enggak itu terserah kalian itu ya. Tapi yang jelas kalau saya itu nggak setuju adanya Bang Syariah. Kenapa? Ya karena itu. Karena terlalu banyak muslah menafikan menafikan pembohongan, pembodohan gitu, hanya karena dengan mengganti bahasanya menjadi bahasa Arab itu menjadi halal. Yang enggak gitu juga ya, kalau gitu semuanya aja yang haram itu diganti menjadi bahasa Arab nanti jadinya halal. Kan gak make sense, itu gak logik. Pas saya tanyain tentang tadi kasus tadi yang tentang saya kalau misalkan bunga menjadi halal kalau misalkan kita dibagiin ke masyarakat miskin, ya kalau gitu kan kita ngambil ngerampok dari orang kaya lalu dibagikan ke orang miskin itu menjadi halal juga. Nah itu si dosennya itu gak bisa menjawab, dia malah membalikan bukan membalikan fakta, jadi malah melenceng. Ya udah tanyain aja nanti ke MUI-nya, tanyain aja ke ulamanya gitu, kenapa bisa jadi gitu. Ya kan gak make sense gitu. Itu pemikiran yang gak logik, yang gak ilmiah untuk seorang dosen. Harusnya dia itu ngomong harus dengan sesuai data dasar dari pemikiran tersebut, karena argumen itu dibentuk dari ilmu dasar, dari landasan teori yang dia udah dimiliki. Bukan dia jadi bilang ya udah tanya aja ke sana gitu. Ya gitu juga kan saya bertanya gitu, kenapa kalau maling bisa jadi bunga bisa jadi halal tapi maling bisa jadi haram gitu, nggak bisa dibagiin kalau masyarakat miskin itu. Nah itu kalian coba bantu pikir aja deh, gimana itu solusinya. Oke, kesimpulannya pada video kali ini yaitu Bank Syariah itu lebih haram daripada bank konvensional ya karena banyak penggantian kata dari kata bahasa Indonesia menjadi kata bahasa Arab gitu. Ya, menjadi akad-akad, kasirka, kasaro apa itulah. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan juga ya. Barangkali di sini ada kalian atau ada ulama yang bisa menjelaskan itu. Coba dijelaskan ya. Saya minta pendapat kalian. Coba komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang ini. Jadi kita itu juga semena-mena misalkan apa yang diomongin dosen itu pasti benar. Terus apa yang dikemukakan oleh penguka agama itu pasti benar itu. Itu tidak selamanya itu begitu gitu kan. Itu benar karena mereka itu punya posisi di dalam masyarakat itu. Jadi kita itu mendefinisikan benar itu bukan karena seseorangnya gitu. Kita jangan lihat seseorangnya itu karena punya kekuasaan. Tapi kita lihat dulu dari jalan pikirannya yang masuk akal gitu. Jadi gak serta-merta kita itu harus mengikuti gitu. Jadi kita itu harus berpikir ulang lah, berpikir kembali tentang semua pengajaran itu. Kalau kita mendasarkan pembenaran kepada satu orang itu berarti otoritas itu mendahului verifikasi. Karena penalar logika itu nggak gitu. Oke, sarannya mungkin dosennya itu lebih banyak belajar lagi kayaknya. Karena saya mendapati kekurangan
saat bertanya kepada dosen tersebut. Kekurangan apa? Kekurangan ilmu. Jadi saya bertanya, bukannya dia menjawab, tapi dia malah mengalihkan. Coba aja tanya ke yang lain. Ya mungkin sekian aja konten dari saya. Maaf bila banyak yang kesinggung. Selamat berpikir. Siap.